Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Arif Ikhwan Maulana dalam laporan kegiatan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada pekan atau pertemuan ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal kondisi jurnalisme di Indonesia dan peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, jurnalisme di era informasi. Era informasi ini memiliki istilah lain yang senada, yaitu disebut sebagai era revolusi industri 5.0 atau the fourth industrial revolution. Era revolusi digital, era big data, era masyarakat informasi, era masyarakat pengetahuan, era inovasi disruptif, era ekonomi kreatif, hingga era pasca kebenaran. Yang mana di era ini telah banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara radikal. Era big data membawa pengguna internet semakin tinggi hingga berdampak pada informasi yang melimpah. Hal itu akan memberi kesempatan bagi industri jurnalistik. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat diperoleh dan dianalisis untuk melakukan prediksi, membuat keputusan, membaca sebuah tren, melihat tingkah laku konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian munculnya media baru. Di Indonesia, jurnalisme di media baru atau dikenal sebagai jurnalisme daring berkembang secara kemunculan Detikcom pada tahun 1998. Detikcom menandai jurnalisme yang disiarkan melalui medium berbasis internet dengan penyajian cepat. Kehadiran Detikcom sebagai pelopor jurnalisme online di Indonesia dilandasi oleh momen perubahan sosial politik pada tahun 1998. Momen ini menggerakkan salah seorang pendiri Detikcom, yaitu Budiono Darsono, untuk membuat sebuah media baru yang tidak mudah diberedel dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu dicetak besok pagi. Perubahan lain dalam praktik jurnalisme online terjadi karena adanya media sosial. Pemantauan pra-riset menunjukkan sejumlah media online seperti opini.id dan kumparan menjadi media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook sebagai medium penyebaran berita. Penyajian berita pada media sosial tersebut dilakukan dalam format foto, infografis, video pendek berdurasi 1-6 menit, video grafis, dan kemudian ada media dan demokrasi. Fungsi demokrasi pers terletak pada sejauh mana pers telah mampu menjadi sebuah ruang publik atau public sphere. Sebelum ruang yang terbebas dari dominasi politik penguasa dan kepentingan ekonomi, pengusaha yang kemungkinan terjadi perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Branch McNair menyatakan demokrasi mengkonsumsikan adanya sebuah sistem yang terbuka yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi. Untuk itu mereka harus diberikan akses yang memadai terhadap media dan jaringan informasi yang memungkinkan terjadi advokasi. Demokrasi yang mengasumsikan khalayak dididik dan diberi pengetahuan yang cukup sehingga mereka dapat membuat keputusan yang rasional dan secara efektif menggunakan informasi yang tersebar luaskan dalam ruang publik. Lebih lanjut, McNair mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi media demi memperlancar cara proses
demokratis. Kesimpulannya, dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial yang diperlukan, warga jurnalis bersikap netral. Dalam menghadapi sumber berita, wartawan wajib bersikap jujur, sopan, dan menghormati sumber berita. Sekaligus, kebebasan pers dijamin, namun dalam melaksanakan kebebasan itu, wartawan tetap berpegang pada kode etik, yaitu tidak memojokkan sumber berita. Kasus pengusiran wartawan, kekerasan, bahkan pembunuhan tidak akan terjadi bila wartawan mampu menyampaikan fakta secara objektif dan berimbang. Dalam kapasitasnya mereka sebagai lembaga kontrol sosial, pers wajib melakukan pelatihan dan penyegaran untuk wartawan. Dan menurut Mas Miar Mangyang, pelatih jurnalistik, pelatihan jurnalistik akan mengantarkan pers pada mutu dan standar jurnalisme, sekaligus ajang pendidikan profesionalisme. Mengapa membutuhkan pelatihan jurnalistik? Karena kualitas jurnalistik dapat dimaknai masih buruk karena masih sangat jauh menuju angka 100. Tahun 2019 tercatat 600 pengaduan masyarakat ke Dewan Pers, yang sebagian besar karena pelanggaran kode etik jurnalistik, antara lain karena tidak melakukan konfirmasi, masih menerima suap, cloning berita, dan plagiat. Mungkin itu saja laporan kegiatan perkuliahan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.